salah satu potensi sumber daya alam di Manggarai Timur, yaitu kopi. Lebih tepatnya itu di Manggarai Timur, di Colo, di wilayah Colo. Kopi Manggarai Timur itu memiliki karakter rasa yang khas karena ditanam di dataran yang lebih tinggi dengan kondisi agroklimat yang cukup stabil. Namun di sana potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pemasaran yang kuat seperti di daerah-daerah lain. Akibatnya nilai jual kopi masih ya dibilang rendah karena belum mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Permasalahan yang saya lihat dari permasalahan pemasaran kopi tersebut, yang pertama itu adalah ketergantungan pada tengkulak. Petani kopi di Solo masih sangat bergantung pada tengkulak. Harganya itu selalu ditentukan oleh sepihak. Petani tidak memiliki posisi tawar, margin atau keuntungan yang selalu dinikmati oleh perantara, kenikmatan soal harga kopinya. Lalu kemudian minimnya branding produk. Kopi Colol itu sampai sekarang belum memiliki identitas atau merek yang kuat. Produk dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa Lalu yang kemudian, akses pasarnya itu selalu terbatas karena distribusi masih bersifat lokal. Penjualannya hanya di pasar tradisional atau pengepulan, belum masuk ke marketplace nasional atau diekspor lah. Lalu yang kemudian, soal kurangnya pemanfaatan digital marketing. Pelaku usaha belum mampu atau belum bisa mengoptimalkan menggunakan media sosial atau platform digital. Promosinya itu masih bersifat konvensional atau jangkauan pasar masih sempit. Seringkali hanya dijual melalui tengkulak, yaitu perantara, atau bisa langsung. Seringkali mereka jual mentah di pasar gitu. Lalu kemudian kemasan tidak menarik. Di Solo itu seringkali tidak membuat produk itu dengan menjual produk itu dengan misalnya menggunakan kemasan yang bagus. Seringkali di Solo itu langsung ya, ketika dipetik lalu kemudian dikupas kulitnya langsung dijual saja, bawa dengan karung besar misalnya dengan isinya 50 kilo atau berapa. Seringkali tidak menggunakan bungkus, seringkali seperti yang di tempat-tempat modern atau tempat-tempat maju gitu. Lalu kemudian saya menganalisis masalah yang terjadi pada kopi Colol. Itu yang pertama adalah terletak pada lemahnya strategi pemasaran yang berbasis nilai. Lalu kemudian produk yang dijual itu selalu dijual sebagai komoditas, bukan sebagai brand. Lalu kemudian tidak ada storytelling yang mengangkat asal-usul kualitas dan keunikan kopi Colol itu sendiri. Selain itu, rantai distribusinya itu terlalu panjang. Sudah itu kondisi seperti ini, itu ya makanya seringkali produk kopi Colol ini kalah bersaing dengan produk-produk kopi yang lain, seperti kopi yang misalnya dari Toraja atau Gayo. Lalu kemudian solusi strategi pemasaran. Yang pertama itu penguatan branding lokal, yaitu bangun identitas merek kopi Colol. Lalu kemudian tonjolkan keunggulan seperti kopi organik, lalu misalnya kopi organik cita rasa khas, lalu kemudian dan asal usul geografis, lalu kemudian gunakan label yang lebih jelas dan konsisten. Pemasaran dan digital terintegrasi. Manfaatkan platform seperti TikTok, lalu kemudian Instagram, marketplace di Facebook, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Sudah itu buatkan konten, misalnya proses dari dari tanam hingga panen, roasting hingga pengajian kopi. Gunakan strategi storytelling. Lalu kemudian pemangkasan rantai distribusi. Bentuk koperasi atau kelompok usaha bersama, petani bisa menjual langsung ke konsumen atau meningkatkan margin keuntungan. Lalu kemudian inovasi dan kemasan produk. Gunakan kemasan modern, lalu kemudian informatif dan menarik. Sertakan informasi asal-usul kopi, tingkat roasting, dan cita rasa. Lalu kemudian kemasan harus meningkatkan persepsi kualitas.
Lalu kemudian kemitraan dan dengan kafe atau UMKM. Lengkapi izin dengan misalnya seperti PIR, PIRT, dan halal.